Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C atau kelompok 10 yang terdiri dari Vicky Restu Subekti, kedua Adam Silahuddin, dan ketiga Vina Mazida ingin mempresentasikan mata kuliah Filsafat Barat Modern Kontemporer dengan judul Pemikiran Sartre, Jaspers, dan de Beauvoir. Pada filsafat abad ke-20 juga terdapat filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Sedangkan eksistensi dalam filsafat adalah cara manusia berada di dalam dunia. Cara manusia berada di dalam dunia sangatlah berbeda dengan cara berada benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, juga yang satu berada di samping yang lain tanpa hubungan. Namun, cara berada manusia bukanlah seperti benda-benda. Manusia berada bersama-sama dengan benda-benda, dan benda-benda itu menjadi berarti karena manusia. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan sebagai manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada. Mereka dapat meragukan segala sesuatu, tapi satu hal yang pasti, yaitu bahwa dirinya ada. Eksistensialisme merupakan filsafat yang bersifat teknis, yang terjelma dalam bermacam-macam sistem yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, ada juga ciri-ciri yang sama yang menjadikan sistem-sistem itu dicap sebagai filsafat eksistensialisme. Beberapa ciri yang dimiliki bersama adalah: satu, motif pokok adalah apa yang disebut eksistensi, yaitu cara manusia berada. Dua, bereksistensi harus diartikan secara dinamis, yaitu bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, dan merencanakan. Ketiga, di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih dibentuk. Yang keempat, filsafat eksistensialisme memberi tekanan kepada pengalaman yang konkret, pengalaman yang eksistensial. Jean-Paul Sartre atau dikenal dengan sebutan Sartre merupakan tokoh kedua filsuf eksistensialis yang menyajikan filsafatnya dalam bentuk roman dan pentas dalam bahasa. Kemudian beliau mengarang banyak karya filsafati dan karya seni sastra, dan juga menganalisis ada atau berada yang menurutnya ada dua macam, être en soi atau yang berarti berada dalam diri, dan être pour soi atau yang artinya berada untuk diri. Kemudian konsep kesadaran manusia, konsep kebebasan, hubungan dengan sesamanya. Être pour autrui, berada untuk orang lain. Menurut Sartre, biasanya kesadaran kita bukanlah kesadaran akan dirinya, melainkan kesadaran diri. Baru jikalau kita secara reflektif menginsafi, cara kita mengarahkan diri kepada objek, melihat, mendengar, merusak, dan lain sebagainya. Kesadaran kita diberi bentuk. Di dalam kesadaran akan diri ini, selalu ada jarak antara kesadaran. Tapi jarak ini sebenarnya terdapat juga pada kesadaran yang pra-reflektif. Jadi, di dalam kesadaran diri selalu ada jarak. Jarak yang senantiasa ada ini oleh Sartre disebut leneani atau ketiadaan. Di dalam kesadaran
kita senantiasa ada ketiadaan yang membuat kita dari ensoi atau dalam diri sendiri menjadi poursoi atau untuk diri sendiri. Sekalipun di dalam kesadaran prareflektif telah ada jarak, namun hal itu belum berarti bahwa di dalam kesadaran ini telah ada hubungan subjek-objek dalam arti yang sebenarnya. Baru kesadaran reflektiflah yang dapat mempunyai hubungan subjek-objek. Dan seringkali memang menjadi berbentuk subjek-objek. Jadi, di dalam kesadaran diri yang reflektif itu, manusia sadar bahwa ia ada. Manusia menyadari dirinya sebagai ada. Yang menyadari subjek tidak sama dengan yang disadari objeknya. Objek adalah sesuatu di luar subjek. Di satu pihak, kesadaran menghubungkan subjek dengan yang bukan subjek, yaitu objeknya. Akan tetapi, di lain pihak, kesadaran memecah belah. Apa yang semula satu dijadikan dua. Kata aku sadar akan diriku berarti bahwa aku yang pertama adalah subjek, sedang aku atau diriku yang kedua adalah subjek. Sehingga aku yang pertama lain dengan aku yang kedua. Seperti halnya dengan subjek lain daripada objek. Kesadaran menjadikan retak apa yang semula utuh, menjadikan dua apa yang semula satu, menjadikan tidak padat lagi apa yang semula padat, menjadikan tidak sendirian lagi apa yang semula sendiri. Manusia adalah berada untuk diri. Oleh karena itu, maka manusia terwujud karena berada. Itu meniadakan diri. Manusia sebagai manusia, sebagai terdiri dari peniadaan. Mengenai hal meniadakan dan peniadaan yang terus-menerus, dibedakan antara peniadaan lahiriah dan peniadaan batiniah. Bahwa meja bukanlah kursi. Hal itu tidak menunjukkan sesuatu yang menyifatkan meja. Artinya, bahwa meja bukanlah kursi tidak ditentukan dari dalam. Inilah negation aterni. Akan tetapi, bahwa aku bukan orang yang berbakat seni, atau bahkan seorang pedagang, dan lain-lain. Hal itu menunjuk kepada suatu negativitas yang menyifatkan diriku dari dalam. Dengan konsekuensi, bahwa aku bertanggung jawab atas diriku yang bersifat negatif seperti itu. Jadi, di samping realitas yang positif, ada juga realitas yang negatif. Kesadaran manusia menjadikan dia harus bergerak, meniadakan yang ada menuju kepada yang tidak ada. Untuk itu, ia harus mengambil keputusan sendiri, yaitu keputusan bagi masa depannya. Ia harus berdiri sendiri tanpa penolong atau pembantu. Ia harus menentukan nasibnya sendiri, juga nasib sesamanya dan nasib dunia. Jadi, kebebasan bahkan mencemaskan. Akan tetapi, rasa cemas ini biasanya tidak kita insafi. Artinya, di dalam hidup sehari-hari, kita hidup sebagai orang yang serius, baik sebagai petani, pedagang, dosen, dan lain-lain. Ini berarti bahwa sehari-hari kita bertindak seolah-olah kita berada dalam cara ensoi atau dalam diri sendiri. Padahal, sebenarnya keadaan kita tidaklah demikian. Sekalipun kita tahu bahwa kita tidak boleh berbuat demikian. Namun, terus saja kita berbuat demikian. Hal inilah yang seharusnya mencemaskan. Akan tetapi, agaknya Sartre tidak menyesalkan bahwa hidupnya mencemaskan. Jadi, situasi ini agaknya tidak dipandang sebagai menyedihkan. Akhirnya, Sartre menasihatkan supaya kita jangan memandang ke dalam. Sebaiknya kita memandang keluar saja, yaitu kepada pekerjaan kita, kepada tugas-tugas kita bersama, kepada masa depan kita yang sedang kita bangun. Telah dikemukakan. Filsafat eksistensialisme berikutnya yang akan dibicarakan adalah filsafat yang diajarkan oleh Karl Jaspers pada tahun 1883 sampai 1969.
Pemikirannya terlebih-lebih berakar kepada Kierkegaard, akan tetapi banyak ia dipengaruhi juga oleh Plotinus, Spinoza, Kant, Schelling, dan Nietzsche. Dibanding dengan para filsuf eksistensialisme yang lain, Jaspers adalah orang yang telah menyusun suatu sistem yang paling rapi yang sejenis dengan sistem metafisis. Pokok persoalan filsafat yang paling penting baginya adalah bagaimana dapat menangkap ada atau berada dalam eksistensi sendiri. Apakah ada itu? Menurut Jaspers, ada bukanlah hal yang objektif, yang dapat diketahui setiap orang. Orang harus mencarinya dengan susah payah dengan melalui beberapa tahap. Sebuah benda yang konkret bukanlah ada dalam arti yang umum. Benda tertentu yang konkret itu seperti meja, kursi, dan lain sebagainya adalah suatu ada tertentu yang terbatas. Maka benda bukanlah seluruh ada. Ada dalam arti yang sebenarnya ada yang umum, meliputi merangkumkan segala yang berada secara terbatas dan tertentu. Ada ini tidak dapat diraih, tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori. Ada yang demikian ini disebut des engrevend atau yang merangkumi. Benda-benda di sekitar kita tampak sebagai suatu dunia yang tersusun rapi. Akan tetapi dunia ini sebenarnya hanya bersifat relatif saja. Segala sesuatu mengitari kita seperti suatu cakrawala. Keanehan cakrawala ialah demikian, bahwa segala usaha untuk mendekatinya gagal, sebab cakrawala itu mengikuti gerak laju seorang yang berusaha mendekatinya, sehingga cakrawala itu tetap jauh daripadanya. Cakrawala ini menampakkan diri juga di dalam das umgreven atau yang merangkumi tadi, tetapi cakrawala sekalipun juga disebut yang merangkumi, namun bukan ada itu sendiri. Ada sebagai das umgreven sebagai yang merangkumi tidak dapat dikenal, sekalipun demikian ada dapat dipikirkan dan dibicarakan, bukan secara langsung, melainkan secara tidak langsung, yaitu melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Pendekatan-pendekatan itu dapat membantu kita untuk menjadikan ada menjadi lebih jelas atau lebih dipahami, atau terlebih-lebih dapat memberi petunjuk ke arah mana kita harus mencarinya. Menurut Jaspers, ada 3 cara untuk mendekati ada sebagai yang merangkumi itu. Pertama-tama, kita dapat mendekatinya dengan berpangkal dari diri kita sebagai dasein, sebagai pengada yang berada di tengah-tengah segala pengada yang lain. Sebagai dasein di satu pihak, kita sama dengan pengada-pengada yang lain. Di tengah-tengahnya kita berada, yaitu bahwa kita dapat dijadikan objek atau sasaran pemikiran serta penyelidikan. Akan tetapi di lain pihak kita berbeda dengan pengada-pengada yang lain, sebab jikalau kita memikirkan atau menyelidiki pengada-pengada, hal itu kita lakukan dari suatu pusat dari mana segala objektivasi dilakukan. Pusat itu sendiri tidak dapat diobjektivasikan. Pusat itu yang berfungsi sebagai subjek, tidak dapat dikenal seperti kita mengenal apa yang kita jadikan objek pengenalan. Sekalipun demikian, kita dapat berusaha untuk menjelaskannya, bukan untuk mengenalnya. Kita dapat menginsyafi bahwa yang sebagai subjek tidak dapat diobjektivasikan itu dapat menerobos atau melewati segala batas-batas objektivasi. Disinilah kita sebagai subjek nampak sebagai yang merangkumi, yaitu sebagai ada. Namun ada yang adalah kita sendiri, jadi belum ada dalam dirinya sendiri.
Ada cara lain lagi untuk mendekati ada yang adalah kita sendiri ini, yaitu dengan melakukan kesadaran. Bagi kita yang benar-benar ada dalam kenyataan adalah apa yang ada bagi kesadaran. Sebaliknya, apa yang bagi kesadaran tidak ada, bagi kita juga tidak ada dalam kenyataan. Demikianlah kesadaran adalah perlu mutlak, guna menjadikan apa saja menjadi benar-benar ada bagi kita. Jika demikian, sama halnya dengan pusat diri kita sebagai subjek. Kesadaran menerobos atau melewati segala batas objektivasi. Kesadaran yang kita miliki termasuk kesadaran yang umum. Di dalam kesadaran umum inilah kita nampak sebagai ada yang merangkumi yang adalah kita sendiri. Akhirnya kita adalah roh, yaitu kesatuan dan keseluruhan dari apa yang kita pikirkan, yang kita buat, yang kita rasakan, dengan kata lain pusat yang dinamis, dari mana kita menampakkan diri kita sebagai yang menerobos, yang merangkumi segala batas objektivasi. Demikianlah di dalam roh ini kita menampakkan diri sebagai ada yang adalah diri kita sendiri. Akan tetapi harus diingat bahwa ada yang adalah kita sendiri ini bukanlah ada yang sebenarnya. Semuanya itu adalah cara ada berada yang menunjuk ke arah mana kita dapat lebih mendekati ada yang merangkum dalam arti yang sebenarnya itu. Cara kedua untuk mendekati ada sebagai yang merangkumi ialah dengan berpangkal dari dunia. Menurut cara-cara yang telah dibicarakan di atas, kita dapat tahu bahwa kita sebagai dasein senantiasa dikonfrontasikan dengan pengada-pengada yang lain. Pengada-pengada yang lain tadi menampakkan dirinya di dalam keseluruhan dunia. Hal ini lebih tampak jelas dalam pendekatan ada yang melalui kesadaran. Kesadaran membuka bagi kita dunia ilmu pengetahuan. Bukankah yang benar-benar ada bagi kita adalah apa yang ada bagi kesadaran? Roh membuka bagi kita dunia sebagai lapangan kerja rohani kita. Bahwa dunia sebagai tempat pengada-pengada menampakkan dirinya sebagai keseluruhan. Hal itu tidak berarti bahwa dunia adalah salah satu pengada di samping pengada yang lain. Hal ini sama dengan kesadaran yang juga bukan salah satu pengada di samping pengada yang lain. Sekalipun segala yang nyata ada menampakkan diri di dalam kesadaran. Kedudukan dunia sama dengan kedudukan kesadaran dan roh, mewujudkan syarat mutlak bagi penampakan pengada-pengada itu. Dunia memang ada, tetapi bukan salah satu dasein yang terbatas. Seperti halnya dengan pengada-pengada adalah dasein yang terbatas. Dunia tempat roh bekerja dan yang dikerjakan oleh roh bukanlah dunia yang telah selesai terrealisir, melainkan dunia yang terus-menerus memanggil kita untuk mengusahakan perealisasian yang baru. Demikianlah dunia sebagai tempat pengada-pengada menampakkan dirinya sebagai yang merangkumi, sebagai das am Greifend, tetapi yang merangkumi, yang menampakkan diri melalui dunia ini lebih luas dibanding dengan yang merangkumi, yang menampakkan diri melalui kita sebagai dasein. Sebab kita sebagai dasein juga berada di dalam dunia dan bersifat duniawi. Oleh karena itu, maka yang merangkumi, yang menampakkan diri melalui dunia itu adalah yang merangkumi, yang adalah ada itu sendiri. Akan tetapi harus diingat bahwa dunia bukanlah satu-satunya cara yang dipakai ada untuk menampakkan dirinya. Dunia itu hanya salah satu cara untuk menampakkan. Tokoh filsafat selanjutnya adalah Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir merupakan ahli filsafat Prancis dan tokoh feminisme modern yang terkenal pada abad ke-20. Ia menuangkan gagasan filosofisnya melalui media yang tidak konvensional, seperti dalam roman, sandiwara, dan memoir. Karyanya The Second Sex menghantarkan pada pemikiran mengenai feminisme eksistensial. Ia merupakan anak perempuan tertua dari salah satu keluarga burgis di Prancis dan dibesarkan dengan paham Katolik, sehingga ibunya mengirimkannya ke sekolah biarawati. Pada usianya ke-14 tahun, Beauvoir mengalami krisis iman dan menjadikan dirinya sebagai seorang ateis. Pada saat itulah dia mempelajari pemikiran bernuansa eksistensialisme serta mengalihkan fokusnya untuk mempelajari matematika, sastra, dan filsafat. Pada tahun 1929, Beauvoir mengikuti kursus untuk persiapan ujian agresi filsafat. Dan di sana pula ia bertemu dengan Sartre dan menjadikan partner seumur hidupnya meskipun tanpa ikatan. Beauvoir merupakan siswa termuda yang lulus ujian agresi dengan menjadi guru filsafat termuda di Prancis pada saat ia berusia 21 tahun. Karya-karya pribadinya berupa fiksi dan esai banyak diterbitkan hingga di tahun 1949. Beauvoir mengajukan sebuah etika eksistensialisme dalam karyanya The Second Sex, di mana ia berusaha menjelaskan posisi subordinat perempuan dalam masyarakat. Pemikirannya dalam The Second Sex inilah yang kemudian dikenal dengan feminisme eksistensial. Konsep feminisme eksistensial Simone de Beauvoir terdapat pengaplikasian epistemologi eksistensialisme Jean-Paul Sartre, yaitu terkait dengan berada dalam dirinya dan berada bagi dirinya. Konsep berada dalam dirinya dan berada bagi dirinya dalam feminisme eksistensial pada dasarnya merupakan bentuk pengukuhan atas hidup yang absurd dan kenihilan manusia sebagai hasrat kesia-siaan, bahwa keinginan manusia untuk menjadi berada dalam dirinya dan berada bagi dirinya adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, perempuan hanya sebagai ada untuk yang lain.